Hey, what's up guys? Oke guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul God of Cookery. Film ini rilis pada tahun 1996 dan dibintangi oleh aktor tampan yang bernama Stephen Chow. Di scene awal kita diperlihatkan dengan banyaknya masakan yang ada di sana. Hidangan yang disajikan dengan kemewahan dan cita rasa tinggi. Dan di sana juga diperlihatkan seseorang yang sedang duduk di singgasana. Oh iya, sebelum kita mulai, aku mau memberitahu bahwa di dalam film ini terdapat banyak sekali alur mundurnya. Sehingga pada saat pertama kali kita akan dibuat bingung oleh beberapa scene yang ada di dalam film ini. Di scene ini diperlihatkan seseorang nenek yang sedang berlutut kepada seorang laki-laki. Tapi kita tidak akan terfokus ke sana. Kita akan terfokus kepada aktor utama, yaitu adalah si Stephen Chow. Tiba-tiba si Stephen Chow mengomentari sebuah makanan yang di sana adalah sebuah mie campur. Lalu Stephen Chow meminta wanita itu untuk membayar, tapi ternyata wanita itu malah menolak. Akhirnya mereka pun berdebat. Stephen Chow memberitahu siapa dirinya, yaitu adalah Raja Masakan atau God of Cookery. Scene pun berpindah kepada sebuah pertandingan yang mana itu merupakan pertandingan antara koki yang hebat. Di peserta pertama ini, Dewa Masakan mencicipi hidangan pertamanya. Itu merupakan nasi goreng, dan nasi goreng itu merupakan nasi goreng tingkat tinggi. Tapi sayangnya peserta pertama tetap mendapatkan nilai 0. Hidangan kedua merupakan jenis ikan laut, tapi di sini dia tetap mendapatkan nilai 0. Hidangan ketiga adalah merupakan hidangan vegetarian, tapi seperti biasa dia tetap mendapatkan nilai 0. Dan yang terakhir merupakan sebuah ayam. Hanya dengan memegangnya saja, God of Cookery sudah bisa menilai berapa nilainya, yaitu 0. Tapi ternyata si koki ini membantah, dan ternyata yang dimakan adalah di dalamnya masih hangat. Tapi sayang sekali dia tetap mendapatkan nilai 0. Dan alasannya mendapatkan nilai 0 itu sungguh tidak meyakinkan atau sungguh aneh, yaitu karena wajahnya jelek. Akhirnya si Raja Masakan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat masakan. Salah satu dari mereka pun mencicipi masakan tersebut. Si MC pun berbicara bahwa di sana terdapat banyak masakan yang sangat lezat yang dimasak oleh Raja Masakan. Tiba-tiba dia ditampar oleh seseorang. Itu adalah sutradara atau Stephen Chow sendiri. Oh iya, di sini Stephen Chow berperan sebagai Stephen Chow juga. Ternyata yang kita lihat selama ini adalah sebuah film atau sebuah acting belaka. Dia mendatangi beberapa rekan bisnisnya, dan salah satu rekan bisnisnya menawari dia sebuah produk bakso. Tapi di sini Stephen Chow mengejeknya. Padahal di sini dia memiliki 2 gelar master. Stephen Chow nampak tidak sopan terhadap banyak orang. Akhirnya membuat rekan bisnisnya marah. Tapi karena dia tetap ingin berbisnis, maka dia tidak boleh meluapkan amarahnya. Di sini dia menawari supaya daging sapi. Tiba-tiba seseorang laki-laki datang menemui dan berlutut di depannya. Dia ingin mendapatkan pekerjaan di sana. Stephen Chow di sini mau memperkerjakannya, tapi dengan syarat dia harus masturbasi di depan lift. Seketika si gendut ini langsung berada di depan lift, tapi sebelum melakukannya dia sudah dicegat oleh Stephen Chow dan memberinya suatu pekerjaan.
Bahkan di banyak scene, Stephen Chow dianggap ketua atau seseorang yang sangat mudah marah-marah, sehingga banyak sekali teman-temannya atau anak buahnya yang tidak suka terhadapnya. Dia sangat berlaku tidak sopan terhadap semua orang. Kemudian scene berpindah saat dimana ada banyak fans dan reporter yang sedang menghadiri pembukaan cabang yang ada di sekitar rumahnya. Tiba-tiba ada seorang mahasiswi yang cantik yang ingin bertemu dengannya. Scene pun berpindah kepada Stephen Chow yang membayangkan dengan imajinasinya. Tapi ternyata itu hanyalah imajinasinya. Dan di sini dia ternyata berada di pelukan salah satu anak buahnya. Di sini Stephen Chow mempraktikkan atau mendemonstrasikan beberapa makanan. Bahkan dia juga berkata sesuatu yang buruk, yaitu babi sama dengan spesiesnya, dan dia anak buahnya pun hanya bisa tertawa. Ternyata di sini adalah awal dari kehancurannya. Saat berjumpa fans, anak buahnya atau karyawannya itu justru malah membuat onar di sana. Di sana ia merendahkan semua masakan Stephen Chow, bahkan baksonya pun terasa hambar. Kulit babi terlalu matang dan gagal. Apalagi usus babinya masih ada kotoran babi di dalamnya. Itu sangat menjijikan bagi karirnya. Hingga dia memanggil satpam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata salah satu rekannya itu malah mencuranginya. Saat ada banyak fans dan reporter yang meliput, disinilah kehancurannya dimulai. Bahkan dia ditantang oleh anak buahnya sendiri. Ternyata anak buahnya yang selama ini bersikap culun dan mau menaati perintahnya, itu merupakan musuh yang ada di dalam bisnisnya. Dan tiba-tiba ada polisi yang datang untuk menuntut karena terdapat 50 tuduhan bahwa pelanggannya sakit setelah makan di restoran Stephen Chow. Seketika berita itu menyebar luas, berada di dalam koran dan majalah, dan anak buah beserta partnernya sekarang berada di tangan orang lain. Kemudian scene berpindah kepada Stephen Chow yang berada di jalanan. Tiba-tiba dia dipukuli karena tidak mau membayar. Bahkan Stephen Chow sekarang sudah tidak ada harga dirinya. Tapi dia dibantu oleh seseorang cewek, yaitu cewek yang menjual makanan tadi. Bahkan dia memberinya makanan. Dengan lahap Stephen Chow langsung memakannya. Tiba-tiba masalah pun terjadi.